Tahukah, ada satu hewan yang tidak tinggal di hutan, tapi malah dijuluki raja hutan? Aneh kan? Tapi justru di sanalah letak misterinya. Hari ini kita akan menguak kisah mengejutkan tentang singa, hewan yang gagah, ditakuti, tapi juga penuh teka-teki. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa sih singa disebut raja hutan, padahal mereka hidupnya bukan di hutan? Bahkan, kalau kita telusuri, habitat asli singa justru berada di padang rumput luas Afrika yang disebut savana. Nggak ada pepohonan rimbun, nggak ada hutan tropis, cuma tanah terbuka yang panas dan kering. Jadi, kenapa sebutannya bukan raja savana? Kenapa malah raja hutan? Yuk, kita bongkar sejarah budaya dan fakta mengejutkan yang tersembunyi di balik gelar mewah ini. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol like ya, karena dukungan kalian bikin kita semangat terus menyajikan fakta-fakta seru yang sering luput dari perhatian. Dan kalau kamu belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga, supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Kuak Fakta. Singa. Dalam banyak budaya, hewan ini bukan cuma dianggap kuat, tapi mereka jadi simbol kekuasaan, keberanian, dan bahkan kemuliaan. Dari lambang kerajaan Inggris sampai cerita pewayangan India, dari simbol keluarga bangsawan di Eropa sampai cerita rakyat Afrika, singa muncul di mana-mana. Tapi asal kalian tahu, di alam liar ada banyak predator lain yang bahkan lebih kuat atau lebih pintar dari singa. Harimau misalnya, lebih besar dan lebih kuat secara fisik. Jaguar bisa memanjat pohon dan berenang jauh lebih baik. Lalu, kenapa justru singa yang dipilih jadi raja? Salah satu alasannya adalah penampilan. Yap, singa jantan punya surai yang lebat dan megah seperti mahkota alami. Surai ini bukan cuma buat gaya loh. Menurut penelitian dari Universitas Minnesota, surai yang gelap dan tebal menandakan kesehatan dan kekuatan seekor singa. Semakin mengesankan surainya, semakin besar kemungkinan singa itu menang dalam pertarungan memperebutkan betina. Nah, dari sinilah muncul kesan visual bahwa singa itu seperti raja, agung, berwibawa, dan tak tergoyahkan. Tapi bukan cuma soal penampilan, singa juga punya cara hidup yang sangat unik di antara kucing besar lainnya. Kalau harimau, jaguar, atau macan tutul itu penyendiri, singa justru hidup berkelompok. Mereka tinggal dalam pride atau kawanan yang bisa terdiri dari belasan ekor. Di dalam kelompok ini, betina yang berburu, sementara pejantan menjaga wilayah dan melindungi anggota dari ancaman luar. Struktur sosial ini mirip kerajaan kecil loh. Ada pemimpin, ada peran-peran yang jelas, ada wilayah kekuasaan, dan ada hierarki. Ini salah satu alasan kenapa mereka dianggap raja, karena gaya hidupnya itu. Ngomong-ngomong soal wilayah, tahukah kalian bahwa auman singa bisa didengar sampai jarak beberapa kilometer jauhnya? Menurut penelitian dari National Geographic, auman singa bisa jadi cara untuk menandai wilayah kekuasaan. Bayangin, sebelum ada papan nama atau bendera, singa udah teriak duluan bahwa itu adalah daerah miliknya. Menyeramkan, tapi keren kan? Kalau kamu suka fakta kayak gini, jangan lupa ya tulis di kolom komentar, menurut kamu siapa hewan yang layak jadi raja kalau bukan singa? Dan share video ini ke teman-temanmu biar makin banyak yang tahu tentang fakta mengejutkan ini. Sekarang mari kita intip ke sejarah kuno. Di Mesir kuno, singa sering diasosiasikan dengan dewi-dewi perang. Dewi Sekhmet misalnya digambarkan berkepala singa dan dipercaya sebagai pelindung para Firaun. Di Kekaisaran Romawi, singa dipakai dalam pertunjukan gladiator bukan cuma sebagai tontonan, tapi juga sebagai simbol supremasi. Mereka adalah lambang bahwa kekaisaran itu berkuasa atas alam liar. Begitu juga di Asia. Dalam budaya Tiongkok, ada tarian singa yang biasanya ditampilkan saat Imlek atau acara penting lainnya. Tarian ini bukan hanya hiburan, tapi juga simbol keberuntungan, kekuatan, dan perlindungan dari roh jahat. Padahal singa bukan hewan asli Tiongkok loh. Mereka mengenal singa dari jalur perdagangan jalur sutra, dan sejak saat itu, singa masuk ke dalam imajinasi budaya mereka. Di India, singa bahkan menjadi kendaraan Dewi Durga yang melambangkan kekuatan yang tak terkalahkan. Dalam kepercayaan Hindu, singa digambarkan sebagai penjaga moral dan kebenaran, pelindung dari kekacauan dan kejahatan. Tapi anehnya, walau begitu banyak budaya menjadikan singa sebagai lambang kekuatan, singa sendiri sedang berada dalam ancaman serius. Populasinya menurun drastis karena perburuan, kehilangan habitat, dan konflik dengan manusia.
Menurut data dari World Wildlife Fund, dalam beberapa dekade terakhir, jumlah singa liar telah menyusut lebih dari setengahnya. Ironis ya, hewan yang kita sebut rajak justru makin sulit bertahan hidup. Kalau kalian peduli, yuk sama-sama sebarkan kesadaran ini dengan share video ini dan dukung upaya pelestarian satwa liar. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita lanjut lagi ya. Fakta menarik lainnya, ternyata gelar raja hutan itu banyak dipopulerkan lewat media massa. Film-film seperti The Lion King dari Disney menggambarkan singa sebagai penguasa semua hewan, lengkap dengan lagu-lagu dan adegan epik. Tapi dalam kenyataan, singa juga bisa kalah kalau lawannya kuat dan kompak, seperti sekelompok hiena. Tapi karena media membentuk persepsi kita sejak kecil, image singa sebagai raja semakin kuat dan sulit tergantikan. Ada juga pendapat menarik dari para ahli etimologi, yaitu orang-orang yang meneliti asal-usul kata. Menurut mereka, istilah raja hutan dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari terjemahan klasik istilah barat seperti King of Beasts atau King of the Jungle. Nah, kata jungle di sana bukan berarti hutan lebat seperti Kalimantan, tapi lebih ke alam liar secara umum. Disinilah letak salah kaprah yang akhirnya jadi umum digunakan. Tapi ya begitulah kekuatan bahasa dan budaya. Ketika sebuah simbol sudah tertanam kuat dalam pikiran masyarakat, sulit banget untuk diubah. Meskipun sekarang kita tahu bahwa habitat asli singa adalah savana terbuka, sebutan raja hutan tetap digunakan sampai hari ini. Dan menariknya lagi, nggak cuma manusia modern aja yang kagum sama singa. Dalam banyak cerita rakyat Afrika, singa digambarkan sebagai hewan yang bijaksana, penuh strategi, bahkan kadang punya kemampuan berbicara. Mereka bukan cuma kuat, tapi juga cerdas. Sebuah kombinasi perfect untuk seorang pemimpin. Tapi jangan salah, kehidupan singa di alam liar nggak selalu glamor loh. Anak-anak singa memiliki tingkat kematian yang tinggi. Dan singa jantan muda sering diusir dari kelompok oleh pejantan dominan. Mereka harus bertahan hidup sendiri, mencari kawanan baru, dan membuktikan diri lewat pertarungan yang kadang brutal. Perjalanan menjadi raja ternyata penuh perjuangan dan resiko. Kayak kisah kerajaan beneran ya. Dan kalau kalian pikir singa selalu menang, ternyata tidak. Dalam beberapa kasus, bahkan kerbau liar yang marah bisa melukai atau membunuh singa. Tapi inilah yang bikin gelar raja jadi makin bermakna. Karena bukan soal tak terkalahkan, tapi soal bagaimana menghadapi tantangan, bertahan, dan tetap berdiri meski dunia terus berubah. Kalau kamu masih di sini dan menikmati video ini, makasih banyak ya. Jangan lupa untuk tekan like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, pantaskah singa disebut raja hutan? Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lainnya dari Kuak Fakta.